Ya, mengamati atau berdasarkan catatan dari WMO yang memperlihatkan kepada publik bahwa di tahun lalu atau di tahun 2024 kemarin menjadi tahun terpanas. Sebetulnya dari BMKG, apa catatan yang tentunya juga bisa di-share kepada publik saat ini? Silakan Bu Ida. Iya, baik. Tadi seperti sudah disampaikan di awal bahwa memang tahun 2024 merupakan tahun terpanas. Ini tentu saja nanti berakibat pada peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Kemudian yang perlu kita waspadai adalah ketika suhu menjadi panas, kemudian dia mampu meningkatkan penguapan di wilayah perairan, sehingga terjadi banyak uap air di atmosfer, kemudian juga peningkatan energi pembentuk hujan di atmosfer, sehingga potensi hujan pada saat musim hujan dan juga puncak musim hujan akan memberikan dampak yang lebih intens lagi, yaitu durasinya yang lebih lama, kemudian intensitasnya juga tinggi, frekuensinya juga tinggi, dan perlu kita pahami juga Mas Bram dan para pemirsa bahwa untuk wilayah Indonesia sendiri karena wilayahnya luas, kemudian juga terjadinya musim tidak sama, maka potensi dampak dari musim hujan ini pun tidak sama satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan karena Indonesia juga memiliki karakter bencana yang berbeda, kita perlu perhatikan bahwa di musim hujan seperti saat ini, yang perlu kita waspadai adalah ancaman bencana hidrometeorologi basah berupa banjir, kemudian banjir bandang dan juga tanah longsor. Kemudian pada masa peralihan nanti, peralihan menuju musim kemarau, sebaliknya juga peralihan menuju musim hujan, kita juga akan menerima banyak fenomena lain seperti misalnya hujan dengan intensitas singkat, namun intensitas tinggi namun durasi singkat, namun disertai kilat petir dan juga angin kencang berdurasi singkat. Kemudian juga kadang juga hujan yang berupa hujan es, kemudian akan lebih juga sering terjadi puting beliung. Kemudian pada masa musim kemarau seperti mulai dari menjelang bulan Juni, bulan Mei, kemudian bulan Juni, Juli, Agustus, sampai dengan masa peralihan yaitu bulan Oktober, kita juga akan mengalami atau merasakan suhu yang lebih panas dibandingkan biasanya. Dan semakin ke sini, karena efek pemanasan suhu tadi, maka suhu panas yang kita rasakan ini semakin tidak nyaman karena banyaknya uap air di atmosfer sehingga kita mudah berkeringat. Ini menjadikan ketidaknyamanan kita. Ada hal lain lagi yang juga perlu diwaspadai ketika musim kemarau, yaitu adanya potensi kebakaran hutan, kemudian kekeringan, dan juga suhu yang cukup ekstrim tadi. Begitu Mas Bram. Oke, baik. Apakah dapat diartikan pula di tahun 2025 ini bencana hidrometeorologi atau bencana-bencana yang tidak bisa dipastikan justru lebih akan meningkat ketimbang tahun 2024 lalu, Bu Ida? Iya, tentu saja semakin meningkatnya suhu bumi, maka intensitas atau energi pembentuk awan-awan hujan itu semakin kuat, begitu Mas Bram. Jadi ketika nanti masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau, sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan, di mana nanti ketika energi ini menjadi besar, maka hujan yang seharusnya tidak terlalu kuat seperti pada masa puncak musim hujan itu masih dapat terjadi pada masa peralihan ini. Jadi inilah impact dari pemanasan bumi, pemanasan global. Sehingga memang betul tadi disampaikan di awal bahwa kita perlu mengantisipasinya tidak hanya dari kita saja tapi juga dari regulasi-regulasi seperti misalnya emisi karbon dan lain sebagainya. Begitu Mas Bram. Oke, baik Bu Ida. Melihat alat ukur yang dimiliki oleh negara kita Indonesia, sebetulnya seberapa akurat juga Anda melihat untuk alat ukur menjadikan begitu ya sebagai notifikasi atau peringatan di saat terjadinya bencana ini yang Anda katakan tadi bahwa banyak sekali bencana yang memang tidak bisa dilihat dan juga tidak terduga menghadapi kejadian yang tidak terduga tersebut, Bu Ida. Iya, tentu saja ketika kita bicara akurasi perakiraan cuaca ini bervariasi terhadap lokasi. Tiap lokasi tentu saja memiliki akurasi yang berbeda, tingkat akurasi yang berbeda, dan kapasitas akurasi yang berbeda juga. Kemudian musim yang berbeda ini juga memberikan akurasi yang berbeda, di mana pada masa peralihan akan menjadi lebih sulit untuk mencapai akurasi yang ideal. Kemudian untuk perakiraan dari BMKG sendiri, kalau berdasarkan hasil
catatan dari kami, untuk perakiraan harian memiliki akurasi 70 sampai dengan lebih dari 80% ini cukup baik sebetulnya Mas Bram. Sedangkan untuk perakiraan 3 jam, karena ini dalam, jangka waktu pendek, maka perakiraannya berada di atas 90% seperti itu Mas Bram. Jadi kalau, dari BMKG sendiri, meskipun kita berada di wilayah tropis yang tentu saja memprediksi cuaca akan lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lintang menengah maupun lintang tinggi, karena faktor-faktor lokal menjadi sangat dominan di wilayah tropis. Sehingga akurasi memang menjadi tantangan bagi kami. Namun demikian berdasarkan catatan kami, untuk akurasi harian sendiri sudah berada di sekitar di atas 70% sampai di atas 80%, begitu Mas Bram. Oke, baik.